Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Eksekusi lahan dan bangunan warga di Nusa Dua berlangsung ricuh. Polisi menangkap seorang warga Amerika Serikat karena diduga memiliki ratusan gram ganja cair. Kulit pisang ternyata bisa diolah menjadi camilan kerupuk yang bisa dimakan atau dijual. Polisi menangkap seorang warga negara Amerika Serikat karena diduga memiliki ratusan gram ganja cair. Warga Amerika bernama Jason Clark ditangkap di kawasan Kuta Utara, Badung. Dari tangan tersangka, polisi menyita 360 gram ganja cair dalam botol dan 6 jarum suntik berisi cairan yang sama. Penangkapan tersangka berkat informasi Bea Cukai terkait adanya paket mencurigakan dari Thailand. Polisi juga menangkap seorang warga negara Arab Saudi dan satu warga negara Yordania. Untuk ini kontrol delivery dari Thailand melalui informasi dari Bea Cukai, kemudian disampaikan kepada kita Polresta dan kemudian kita tangkap yang bersangkutan. Sudah berapa lama di Bali? Kurang lebih di sini ada 2 tahun. Dia sudah sering berangkat dan pergi ke Indonesia. Dia terima kirimannya ke berapa itu? Yang bersangkutan menerima yang kedua kali. Pengakuannya Dari negara mana, Mas? dari Thailand. Ini baru kan ganja cair di Indonesia ini kan? Sudah berapa kali kita temukan. Rasa dia mengedar atau memakai? Ini masih kita dalami. Sementara masih digunakan sendiri dan yang bersangkutan juga memberikan pada temannya, tapi masih kita perdalam lagi ya terkait dengan jaringan ini. Selama bulan Juli, polisi menangkap 51 orang tersangka penyalahgunaan narkoba. Barang bukti yang disita diantaranya 3 kg ganja, 400 gram lebih sabu-sabu, ratusan butir pil ekstasi, dan berbagai jenis narkoba lainnya. Para pelaku dijerat Undang-Undang tentang Pemberantasan Narkoba dengan ancaman pidana hingga 15 tahun penjara. Arianto Hutapea melaporkan dari Denpasar. Bali and of course Indonesia, we open this conference. Pertemuan internasional penegak hukum narkotika digelar di Nusa Dua, Badung, Selasa lalu. Pertemuan ini merupakan bentuk kerjasama regional dalam memberantas peredaran gelap narkotika. Pertemuan selama 2 hari ini dihadiri perwakilan dari 21 negara di Asia Timur dan Pasifik. Ada satu negara di dunia yang bisa bekerja sendiri melawan narkotika. Jadi komitmen kita bekerja bersama-sama, kita lihat negara-negara yang lain juga, ya. Kemudian bagaimana kita juga share informasi, dan tentunya ini tertutup untuk share, tidak kita publikasikan, termasuk melihat target-target mana yang harus kita prioritaskan. Kita lihat bersama bahwa saya kunjungan kemarin, ya, saya datang ke Pulau Batam di Kepulauan Riau, sudah ada clandestine laboratory. Nah, ini berarti setelah dibuka, bukan lagi barang yang dikirim lewat laut, tetapi kemisnya, ya, orang yang membuat itu sudah datang ke Indonesia dan ini sudah ada, dan ada sebagian yang sudah dikirim ke Jawa Timur. Nah, ini menjadi atensi dan ini akan menjadi juga pembicaraan di antara kita. To be able to co-host this regional workshop with our Indonesian counterparts. We really do value our international partners
And we would not have success without the relationships with our host nation counterparts like BNN. And so I really do want to just say thank you to General Petrus and his team for co-hosting this conference. It's such a wonderful location, and it really is going to allow DEA to strengthen our partnerships with all of our regional counterparts in the Far East. And together as one, we will be able to fight the criminal networks that try to exploit the lucrative drug markets and addiction. So together we will come together as one, share our information, share and our strengths and our capabilities with each other to fight the war on drugs. Pertemuan membahas berbagai isu peredaran gelap dan penyeludupan narkotika. Pertemuan ini diharapkan dapat memperkuat kerjasama dalam perang melawan narkoba. Tim Liputan melaporkan dari Badung. Usaha kerajinan tedung atau payung di Mengwi Badung kini kembali bergairah. Pesanan dari pembeli mulai berdatangan setelah sempat lesu akibat pandemi. Peningkatan pesanan tedung dirasakan perajin tedung di Banjar Pengiasan Mengwi. Selain dipesan untuk keperluan upacara agama, pesanan juga datang dari pelaku usaha pariwisata. Makin udah mulai normal lagi situasi ekonominya. Niki sampun ada orderan masuk dari Bilal, kau dan berapa ya ada tiga biji gitu. Kadang-kadang ada yang payung susun ada juga yang tumpah itu. Tadi udah diambil sama gini Bilalnya. Pesan 2 set ya. Yang lain payung-payung lain itu udah mulai pelan-pelan dah gini. Ada 2 biji, 3 biji, udah mulai lah. Pak, mulai permintaan dari villa-villa itu mulai kapan Pak tedung-tedung itu? Gimana? Mulai kapan permintaan tedung-tedung dari villa Pak? Seminggu yang lalu ya. Seminggu yang lalu udah mulai ya. Kemarin juga dari Jakarta ngambil payung susun 3 tuh. Ada perusahaan dari Jakarta. Itu payung susun dicari Bang ya? Susun ya. 60 biji dah. 60 biji. 60 biji tuh. Yang garap nih kok bersama teman-teman berkisar 1,5 bulan. 1,5 bulan ya. Nanti sudah mulai ada permintaan dari para pelaku industri pariwisata Pak ya? Sudah mulai pelan-pelan lah gitu. Ya sekarang nih udah ada semangat kerja jadinya gitu. Sebelum kemarin kan ya. Kemarin tuh aduh kayak ini loyo lah. Ada 1-2 gitu kan. Dalam sehari, Putu dan pegawainya membuat 5 tedung. Tedung buatan Putu Swardada juga dijual ke luar Bali, seperti Jakarta dan Surabaya. Dengan dibukanya pariwisata Bali, pesanan tedung di tempat usahanya kini meningkat 70%. Tim Liputan melaporkan dari Badung.